Shalom, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon kepengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin.
Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu, bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Epifanias yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 5-11. Marilah kita baca secara responsorial. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Keadilan tidaklah kau kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Salam, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu kedua setelah Epifanias tanggal 18 Januari 2026. 1. Rapat Majelis Jemaat hari Minggu 25 Januari 2026 setelah ibadah Minggu Bahasa Daerah bertempat di GSG gereja ini, Jemaat kita mengadakan rapat majelis jemaat untuk menetapkan program pelayanan tahun 2026. Dengan ini diundang seluruh anggota majelis jemaat, PHJ, ketua seksi, PHB, penasehat dan penetua untuk menghadirinya. 2. Pemberkatan pernikahan warta kedua. Hendak menerima pernikahan Beni Gunawan Sipahutar, putra dari Bilson Sipahutar, Ibu R. Marsaulina Boru Lubis, anggota jemaat kita dari Jalan Kenari 20, nomor 760 Perumnas Mandala, Sektor Joshua, dengan Masro Marpaung Putri, Bapak Judiman Marpaung almarhum, Ibu Sontina Pane, anggota jemaat kita, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026 di GKP Jemaat Khusus Perumnas Mandala, masuk jam 10 WIB. 3. Anak lahir. Telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga R. Panjaitan, Ibu Boru Hutajulu, pada tanggal 15 Januari 2026. Alamat Jalan Seriti 12, Sektor Johannes, atas berkat Tuhan, ibu dan anak sehat senat. Demikian warta jemaat minggu ini. Salam. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran
kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran, demikian juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1, dimulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Kalau ditanya kepada kita yang hadir di saat ini, siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi kaya? Coba angkat tangan, ada? Yang tidak ingin menjadi kaya? Tidak ada ya. Tapi kalau ditanya siapa yang ingin jadi kaya, saya yakin angkat tangan semua. Nah, memang itu adalah hal yang manusiawi. Apalagi salah satu prinsip orang Batak, Agabeon, Hamoraon, Daud Asangapun. Jadi kekayaan itu setiap orang menginginkannya. Namun, kekayaan itu sering kita artikan, sering kita ukur melalui harta, materi. Kayak mana mau dikatakan kaya kalau tidak punya harta. Kemudian juga sering dikaitkan dengan jabatan. Kalau orang punya jabatan itu ya otomatislah kaya. Kalau ada orang punya jabatan tapi nggak kaya berarti dia bodoh. Nggak bisa menggunakan jabatannya untuk mengeruk harta. Dan juga dalam hal prestasi. Itulah yang sering kita pahami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Paulus memulai suratnya ini kepada jemaat di Korintus dengan ucapan syukur yang sedikit agak mengejutkan. Mengapa dikatakan agak mengejutkan? Karena dia menyebut jemaat Korintus itu kaya dalam segala hal. Padahal dalam kenyataannya jemaat Korintus itu penuh dengan berbagai persoalan, berbagai kesulitan dan tantangan. Jadi ini mau menunjukkan bahwa kekayaan yang dimaksud oleh Paulus dalam pembacaan ini, pertama, itu bukanlah hal-hal yang bersifat materi. Mereka yang kaya pada ini bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi yang mau dikatakan bahwa kekayaan sejati yang disediakan oleh Allah, yang akan diberikannya kepada kita yang hadir saat ini, adalah mengenai keberadaan kita dalam Kristus.
Itu sebabnya dikatakan bahwa kekayaan yang demikian, kekayaan yang sejati, kekayaan yang memberikan, yang berbuahkan keselamatan bagi kita, itu berasal dari kasih karunia Allah. Bahwa kekayaan rohani yang kita miliki itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah anugerah Allah. Kalaupun jemaat Korintus dipuji oleh Paulus sebagai jemaat yang kaya dalam segala hal, bukan menunjuk pada kesalehan mereka, bukan menunjuk kepada kebaikan mereka atau kepada kehebatan mereka. Tetapi Paulus mau katakan kasih karunia Allah yang senantiasa bekerja di tengah-tengah hidup jemaat. Kasih karunia Allah yang senantiasa bekerja meskipun mereka mengalami hidup yang tidak, boleh dikatakan tidak nyaman. Meskipun ada masalah, tapi kasih karunia Allah senantiasa bekerja. Dengan demikian mau mengatakan kepada kita, meskipun kita tidak layak di hadapan Allah, tetapi dalam Kristus kita telah dilayakkan. Dalam Kristus kita telah dilayakkan dan Dia telah memperkaya kita dengan kasih karunia-Nya. Selanjutnya, kekayaan sejati itu harus nyata dalam perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud Paulus adalah kemampuan untuk bersaksi, dalam arti memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Allah. Kemudian kemampuan untuk mengajar dan membangun. Banyak orang bisa mengajar tapi belum tentu bisa membangun. Oleh karena itu, mengajar dan membangun. Kemampuan yang demikian, itulah anugerah Allah. Selanjutnya juga dikatakan, diberikan kemampuan untuk mengenal kebenaran dan melakukan. Bapak Ibu, kita tahu korupsi itu salah. Tapi kalau misalnya ada keluarga kita punya jabatan tadi, punya pangkat, hidupnya pas-pasan, apa kita bilang sama dia? Bodoh, tidak bisa menggunakan kesempatan. Kita tahu korupsi itu salah. Tapi karena bagian dari hidup kita punya posisi tidak bisa menggunakan jabatannya, maka kita akan katakan itu orang bodoh. Harusnya kita bangga kalau ada orang yang mempraktekkan korupsi itu benar-benar suatu kejahatan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kekayaan itu diteguhkan oleh kesetiaan Allah. Jadi kalau sudah dikatakan diteguhkan oleh kesetiaan Allah, artinya kekayaan itu tidak akan serta-merta hilang. Kita tahu bagaimana bencana yang bulan lalu terjadi, akhir November yang lalu bencana yang terjadi, melululantakkan beberapa daerah. Rumah yang begitu megah hancur dalam sekejap mata. Artinya mau mengatakan kekayaan yang bersifat materi itu hanya sementara. Dalam sekejap mata bisa hilang. Tapi kekayaan yang sejati
yang disediakan oleh Allah, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus bagi kita, diteguhkan oleh kesetiaan Allah, itu tidak akan pernah sirna. Dia yang memulai dan dia yang akan meneguhkan sampai akhir. Bukan dalam arti percintaan, dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Ini tidak. Dia yang memulai, dia yang akan meneguhkan sampai akhir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kemudian kekayaan itu dijamin oleh persekutuan dalam Kristus. Kita tahu, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu punya rekening di bank. Untuk menabung di bank kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena ada bank yang tidak di bawah naungan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau kita menabung di bank yang tidak di bawah naungan LPS, jika bank itu bangkrut, maka tabungan kita habis. Tapi itu pun bank yang dilindungi oleh LPS terbatas. Maksimum 2 miliar. Dilewat dari situ LPS tidak mau menjamin. Tapi kekayaan yang disediakan oleh Allah yang akan diberikannya kepada kita dijamin dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya, apapun yang terjadi itu tidak akan mengakhiri. Tidak akan membuat kita kehilangan akan kekayaan yang sudah disediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mau mengatakan kepada kita, dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Dia, dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus itu kaya. Dan Dia mau membagikan kekayaannya itu kepada kita. Jadi Kristus yang kaya itu, Dia mau membagikan kekayaannya itu bagi kita. Jadi mau mengatakan, ukuran orang kaya rupanya dalam hal ini bukanlah banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tetapi bagaimana dia mau menggunakan hartanya itu, yang banyak itu dapat dinikmati, berguna bagi orang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mungkin ada satu contoh yang sederhana yang namanya ember. Ember yang dimaksud ini bukan mulut yang bocor ember, bukan itu. Tapi ember tempat air. Tentu ibu-ibu semua kenal ember. Berapa besarlah ember yang paling besar ukurannya? Jangan toren, tempat apa? Tempat air yang menampung, bukan toren. Ini ember. Yang paling besar sebesar ember paling berapa kira-kira? Daya tampungnya paling-paling mungkin 20 liter itu sudah cukup besar. Nah, kalau ember itu diletakkan di bawah pancuran air, sanggup nggak ember itu menampung seluruh air yang terpancar dari pancuran itu? Tidak. Air itu akan keluar dari ember, meluap. Benar itu meluap airnya? Tapi kalau pakai keran, kira-kira ibu-ibu kalau airnya itu meluber, marah enggak? Pasti, matikan itu keran. Sayang, habis uang itu. Karena ukurannya nanti ke pembayaran air ke Tirta Nadi. Tapi kalau air yang dari pancuran tadi itu, mau banyak pun keluar,
Air di ember itu akan terus. Pertanyaannya, ketika air yang meluber dari ember itu, apakah air dalam ember itu menjadi berkurang? Tidak. Air dalam ember itu tetap penuh. Seberapa banyak pun air yang keluar dari ember itu, air dalam ember itu tidak pernah kosong. Yakin itu? Nah pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Apakah karena ember itu begitu besar? Tidak. Hal itu bisa terjadi karena sumber air itu, pancuran tadi itu tidak pernah berhenti. Sehingga dia mengalir terus. Seberapa banyak pun yang keluar dari ember itu, air itu terus mengalir, mengisi kembali ke ember. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Demikianlah gambaran kekayaan yang diberikan oleh Allah. Kristus adalah sumber air hidup itu. Dia akan terus memancarkan air itu, dia akan terus mengalirkan air itu. Tapi air itu rupanya tidak hanya untuk satu ember itu. Air yang dipancarkan, yang memancar, mengalir dari air pancuran itu tadi, itu terus meluber. Dengan demikian mau mengatakan kepada kita, kekayaan yang disediakan, yang diberikan oleh Allah dalam Kristus itu harus mengalir. Tidak hanya untuk ember itu, tidak hanya untuk kita. Memang, kalau air itu tadi bersumber dari ledeng, yaitu otomatis dimatikan. Karena apa? Ibu-ibu akan merepet. Itu pemborosan. Tetapi sumber air ini dari mata air tadi itu terus mengalir. Tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang mengalami kerugian. Berapa banyak pun air yang keluar dari mata air dari pancuran itu. Tapi Ibu saudara, inilah yang dibilang. Memberi, mengalirkan, menyalurkan, tapi tidak pernah merasa berkurang. Seberapa banyak pun air yang mengalir itu, air dalam ember itu tetap. Ini mau menunjukkan kepada kita, kekayaan itu rupanya yang disediakan oleh Allah. Yaitu hidup dalam persekutuan dalam Kristus Yesus. Yang membawa, yang menghadirkan keselamatan itu harus terus-menerus dialirkan kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita diajak untuk ikut berpartisipasi. Kita diajak untuk ikut berkontribusi, menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks gereja ini juga, dalam konteks persekutuan kita juga. Kita diajak untuk berkontribusi melalui persembahan yang kita berikan. Supaya gereja ini yang merupakan persekutuan dari orang-orang percaya. Sebagaimana jemaat Korintus dulu. Di tengah-tengah berbagai permasalahan. Jemaat ini juga dapat menyalurkan, mengalirkan, memancarkan tentang keselamatan yang disediakan oleh Allah. Karena itu, kita diajak untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi melalui persembahan ucapan syukur kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, biarlah dengan kesadaran bahwa kita senantiasa
diperkaya dalam segala hal dalam persekutuan kita dengan Kristus. Kita tidak akan pernah merasa berkekurangan. Walaupun hidup kita masih tetap menghadapi berbagai permasalahan, tapi kita bisa merasakan kasih karunia Allah yang senantiasa memperlengkapi kita untuk menghadapi berbagai situasi. Tentu, gambaran ini sangat berbeda dari yang berlaku menurut ukuran dunia. Kalau menurut ukuran kita, menurut ukuran orang pedagang, prinsip bisnis, prinsip pedagang, pengeluaran yang sekecil-kecilnya, pemasukan yang sebesar-besar. Tapi dalam hal iman percaya kita, dalam kehidupan rohani kita, tidak demikian. Kita menerima dari Dia, dan Dia melalui Dia, dan untuk Dia kita kembali menyalurkan itu kepada orang lain. Sehingga apa yang kita peroleh itu kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Sehingga dalam Dia dimuliakan, banyak orang yang tertolong. Itu sebab dalam doa persembahan kita itu selalu sadarkan kita supaya persembahan ini dapat kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh telah diperkaya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu mari kita merenungkan seberapa besar ungkapan syukur kita, seberapa besar persembahan kita, berapa besar kontribusi kita dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya ini, supaya orang di sekitar kita juga dapat mengalami, merasakan karya Tuhan, karya keselamatan. Terpujilah Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami boleh bersuka cita karena kami menyadari dalam kehadiran-Mu, dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, kami senantiasa diperkaya dalam berbagai hal. Berkati pemberitaan firman. Begitu juga untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kau memberkati jemaat di dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka dalam persekutuan mereka bersama anak, pasangan hidup, orang tua dan sanak saudara. Terima kasih Tuhan. Itu juga kami bersyukur untuk sukacita yang dialami oleh keluarga Panjaitan Inang Boru Tajul akan kehadiran seorang anak laki-laki dalam rumah tangga mereka. Berkati keluarga ini, berkati anak ini juga, sehingga dalam masa pertumbuhan boleh dalam keadaan sehat dan pintar yang bersumber dari Tuhan. Begitu juga untuk rencana pemberkatan pernikahan Beni Gunawan Sipahutar dan Mas Romar Paul pada tanggal 24 Januari yang akan datang. Biarlah mereka boleh menjalani acara pemberkatan pernikahan dengan sukacita dan kondisi kesehatan yang baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan kesehatan mereka, yang berada dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Kami membawakan Nyonya Sianturi Buru Pardede
Willy Simorangkir, PF Simamora, Nyonya Purba Boru Silitonga, dan juga Andi Sipahutar. Kuat kuasa mulai Tuhan yang menjamah seluruh jemaatmu yang dalam kondisi kesehatan mereka terganggu saat ini. Untuk proses pemulihan kesehatan mereka, kuat kuasamu yang bekerja. Sehingga mereka boleh pulih dan di hari-hari mendatang kami boleh bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak kami yang jauh dari kami. Dimanapun mereka berada, kuat kuasamu juga Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Amin, mari kita memberikan persembahan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.